Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sardi Sofyan dengan NIM F1B020086. Saya berasal dari kelompok 9 praktikum rangkaian logika. Pada kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang isi laporan praktikum rangkaian logika percobaan kedua, yaitu tentang flip-flop. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama mengetahui apa itu rangkaian sekuensial dan lunge. Terus yang kedua itu mengetahui sifat dan cara kerja serta tabel kebenaran RS flip-flop. Terus yang ketiga itu atau yang selanjutnya itu mengetahui sifat dan tabel kebenaran RS flip-flop apabila inputannya dimodifikasi. Terus yang keempat itu mengetahui jenis-jenis flip-flop. Terus yang selanjutnya yaitu mengetahui sifat dan tabel kebenaran jika flip-flop asinkron. Selanjutnya mengetahui sifat dan tabel kebenaran jika flip-flop asinkron. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir itu mengetahui perbedaan jika flip-flop sinkron dan asinkron. Yang pertama, apa itu rangkaian sekuensial? Rangkaian sekuensial adalah rangkaian yang kondisi output atau keluarannya dipengaruhi oleh input atau keluaran sebelumnya, atau bisa dibilang sebagai rangkaian yang berfungsi atau rangkaian yang berjalan berdasarkan tata urutan waktu. Rangkaian sekuensial membutuhkan elemen memori karena elemen memori ini dalam rangkaian sekuensial berfungsi untuk menyimpan informasi yang diolah dari input atau output sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu lunge. Lunge adalah suatu rangkaian yang memiliki dua jalur atau sirkuit stabil yang berfungsi untuk menyimpan informasi. Jenis-jenis lunge. Jenis-jenis lunge yaitu sebagai berikut. Yang pertama, RS NAND atau RS not and lunge, yaitu jenis rangkaian lunge yang dimana dapat diberi keadaan 0 dan 1. Apabila rangkaian ini diberi keadaan 1, maka pirantinya akan menanggapi 1 dan akan menyimpan informasi itu sebagai biner 1 sampai sinyal yang lain menyebabkannya. Begitu juga jika rangkaian ini diberi nilai 0, maka piranti akan menanggapinya sebagai biner 0 dan menyimpannya sebagai biner 0 juga sampai sinyal yang lain menyebabkannya. Terus yang selanjutnya yaitu D lunge, yaitu jenis lunge yang dimana inputannya itu terdiri dari 1 yang disimbolkan dengan D dan outputnya itu terdiri dari 2, yaitu key dan key action. Terus yang selanjutnya yaitu atau yang ketiga dari jenis lunge ini yaitu RS lunge dengan input enable, yang dimana jenis lunge ini merupakan bentuk dari penyempurnaan dari jenis lunge selanjutnya yang digunakan untuk mengatasi masalah pada piranti lunge sebelumnya. Terus yang selanjutnya yaitu flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian yang memiliki dua keadaan keluaran yang stabil dan berfungsi untuk menyimpan informasi. Pada dasarnya, lunge dan flip-flop itu memiliki fungsi yang sama, yaitu menyimpan informasi, di mana lunge ini juga sering disebut sebagai multivator Dewey stabil, yang artinya rangkaian ini memiliki dua keadaan output yang masing-masing dalam keadaan yang sama stabil. Jenis-jenis dari flip-flop yaitu JK flip-flop. JK flip-flop ini juga dibagi menjadi JK flip-flop master slave, yang dimana bentuk JK flip-flop ini ditambahkan dua bagian yaitu master dan slave.
master atau tuan pada rangkaian ini berfungsi sebagai pengolah data inputan dari JK flip-flop ini, sedangkan slave sendiri itu berfungsi sebagai bagian pada JK flip-flop ini yang berfungsi untuk mengolah data ke output JK flip-flop ini. Terus yang selanjutnya yaitu D flip-flop. D flip-flop merupakan bentuk pengembangan dari RS flip-flop, di mana inputan dari D flip-flop ini disimbolkan dengan huruf D, dan outputnya itu disimbolkan dengan key dan key action. Terus yang selanjutnya yaitu T flip-flop. T flip-flop merupakan bentuk pengembangan dari JK flip-flop itu sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih perbedaan JK flip-flop sinkron dan asinkron tersebut. Jika dilihat dari pengertian dasarnya, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan dari JK flip-flop sinkron dan asinkron itu, pada sinkron flip-flop pemicu terjadinya serentak oleh sumber satu clock susunannya paralel, sedangkan pada asinkron flip-flop minimal ada satu flip-flop dipicu oleh flip-flop yang lain atau sumber clock yang lain. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan dari praktikum rangkaian logika percobaan kedua tentang flip-flop ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.